Selamat malam, para sahabat semuanya. Pernah dengar mitos ini? Jangan mandi bila sudah petang. Apa yang terjadi jika mitos itu diabaikan? Mungkin mitos ini bukan hanya di Jawa saja. Di beberapa daerah mungkin juga percaya akan mitos ini. Menurut ajaran agama Islam dan menurut ilmu kedokteran, memang sangat dilarang mandi saat hari sudah petang. Tapi entah boleh percaya atau tidak, dalam cerita kali ini, saya akan membahas mitos yang begitu ditakuti di waktu kecil. Entah benar atau tidak, mitos ini dilontarkan oleh neneknya Ika kala itu. Dan dia saat itu masih berusia sekitar 6 tahun. Jadi, ya tahulah, namanya anak-anak, pasti percaya saja. Kala itu, beberapa anak sedang bermain. Kita sebut namanya Ika, Dia, Arum, Nilam, Anton, Bayu, dan Gilang. Mereka sedang asyik bermain di ladang kosong milik neneknya Ika. Di situ, satu-satunya tempat yang luas buat bermain apapun. Biasanya mereka ini cuma main engklek, gobak sodor, lompat tali, betian. Dan yang paling mereka sukai adalah bermain petak umpet. Nah, gambaran tentang kampungnya Ika ini adalah karena wilayah rumahnya itu bukan termasuk pedesaan yang pelosok banget. Ya, mirip dengan pinggiran kota. Untuk ke bandara saja cukup memakan waktu 15 menit. Dari jalan Pantura hanya 5 menit. Tapi waktu itu, kampungnya Ika ini termasuk kampung terseram. Bahkan sampai sekarang masih terlihat seram. Di kampungnya ini, daerahnya masih banyak kebun-kebunnya. Jadi masih jarang rumah warga. Letak antara satu rumah ke rumah yang lain itu agak berjauhan. Selalu dibatasi oleh kebun, rumah kebun, rumah kebun. Nah, sore itu mereka asyik bermain petak umpet di sebuah ladang kosong milik neneknya Ika. Di belakang itu ada kebun yang rimbun. Ada pohon beringin, pohon asem, dan pohon cikbang. Ika tidak tahu nama pohon cikbang itu. Intinya, pohon itu mengeluarkan biji-bijian warna merah, tapi tidak bisa dimakan. Ika dan kawan-kawan kala itu menyebut kecik abang atau kecik merah, disingkat dengan cikbang. Sore itu, saking asyiknya main, mereka lupa waktu kalau itu sudah menjelang maghrib. Dari kejauhan, neneknya Ika ini berteriak memanggilnya. "Ika, pulang! Sudah maghrib." "Iya nek, sebentar, tanggung. Si Anton ini belum juga ketemu," jawab si Ika. Hingga 3 kali neneknya Ika ini memanggilnya, tapi tidak dihiraukan. Lalu dengan wajah marah, neneknya ini menghampiri dan menyeretnya untuk masuk ke rumah dan menyuruh mandi. Dibilangi orang tua kok susah banget sih. Jangan mandi menjelang maghrib, apalagi anak perempuan. Berulang kali dikasih tahu, masih saja ngeyel. Nggak dengerin omongan nenek, ucap neneknya Ika sambil marah dan menyeretnya masuk kamar mandi. Kala itu, Ika hanya diam dan tidak terlalu memikirkan. Memang neneknya Ika ini, ya modelnya seperti itu. Selepas mandi, Ika pun duduk di depan TV sambil nyemil bareng kakeknya. Waktu itu, Ika tinggal bersama nenek dan kakeknya karena orang tuanya bekerja di luar kota. Jadi si Ika ini, bocah 6 tahun, dititipkan di rumah kakek dan neneknya. Tiba-tiba, pintu diketuk dan ada yang mengucap salam. Nenek yang masih mengenakan mukena keluar rumah dan Ika menyusul dari belakang. "Waalaikumsalam." Nenek menjawab salam itu. Dan ternyata yang datang itu Om Ragil, ayahnya Anton, temannya Ika.
Nek, saya mau tanya sama Ika. Tahu Anton gak? Kok Anton dari tadi belum pulang? Ucap Om Ragil dengan wajah cemas. Seketika sang nenek memalingkan muka ke arah Ika dengan wajah yang marah. Anton nengdi? Tadi kamu mainan sama Anton kan? Ucap si nenek. Saya nggak tahu, Nek. Om, tadi kan saya disuruh pulang sama nenek. Terus yang masih di situ kan anak-anak. Jawab si Ika kala itu. Dilihatnya Om Ragil ini semakin cemas. Sudah gini aja Dek Ragil. Coba tanya ke anak-anak yang lain. Siapa tahu masih main di rumah siapa gitu. Jawab si nenek menenangkan. Kak, apa tadi kamu main di situ? Tiba-tiba nenek datang sambil menunjuk ladang kosong tempat Ika bermain tadi sore. Ika pun mengangguk. Apa Anton masih di hutan itu? Atau Antin diculik di demit penunggu situ? Batin Ika yang menggumam tidak-tidak. Sudah, gini aja Dek Ragil. Kalau memang Anton gak ketemu dan gak ada yang tahu Anton, hubungi Pak RT dan kumpulkan warga ke sini sekarang ya. Kakeknya Ika ini memang sesepuh di sini, orang yang paling lama tinggal di sini. Jadi warga menurut apapun yang diucapkan si kakek. Ika yakin pasti kakeknya ini tahu Anton berada. Benar saja, semua warga sudah berkumpul dan sudah bersiap mencari Anton. Semua warga dikasih tahu kakeknya Ika kalau mereka harus membantu mencari Anton untuk masuk ke kebun sebelah ladangnya kakek. Di situ kebun yang sangat rimbun karena tak ada yang punya, jadi tidak terawat. Kebun sebelah ladangnya kakek ini panjangnya hanya sekitar 2 hektar. Jadi, kalaupun Anton tersesat di situ, pasti bisa ditemukan. Ika cuma bisa membantu dengan doa. Anak-anak yang tadi bermain dengan Anton pun bercerita. Mereka sudah mencari-cari Anton, tapi tidak ketemu saat main petak umpet. Karena azan sudah berkumandang, mereka pikir Anton ini sudah pulang. Akhirnya mereka pun pulang tanpa mencari Anton lagi. Hingga pukul 10:15 malam, Anton masih belum ditemukan. Kakek yang kala itu punya kenalan orang pintar, langsung meminta antar Mas Ardi. Mas Ardi ini adalah adiknya ibunya Ika. Tapi karena dia masih sekolah, jadi dipanggil Mas oleh Ika. Kakek bilang akan bawa orang pintar ke kampung ini. Sekitar pukul 11:45 malam hari, orang pintar itu datang. Dan Anton belum juga ditemukan. Orang pintar itu kita panggil saja Ki Ageng. Dia pun langsung masuk ke kebun itu tanpa penerangan. Ika pun tertidur karena sudah terlalu malam. Dan singkat cerita, pagi harinya si Anton ini belum juga ditemukan. Anak-anak kala itu bolos sekolah semua membantu pencarian Anton. Kata kakek, Ki Ageng bilang Anton sedang dijebak di lubang setan. Dan ternyata di kebun sebelah kebunnya kakek itu, kebun yang rimbun itu, ada sumur tua yang angker. Di mana dulu 2 orang anak kecil maghrib-maghrib cari ayam neneknya yang hilang. Karena mereka tak tahu ada sumur, mereka berdua pun tercebur ke dalam sumur itu. Dan usut punya usut, memang sumur itu yang kelola nenek mereka sendiri. Dan mereka tercebur sumur memang untuk tumbal nenek mereka buat si penunggu sumur. Dan pas saat itu nenek mereka masih hidup. Dan Ika ini kenal baik dengan nenek itu. Nenek itu bernama Mbah Siem. Antara percaya atau tidak, nenek sebaik Mbah Siem ternyata bejat juga mengorbankan 2 cucunya. Beberapa hari, akhirnya Anton ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dia ditemukan di dalam sumur yang diceritakan itu. Mungkin Anton terjatuh ke dalam, tapi sumur itu tak terlihat ada airnya. Atau karena sangat dalam,
jadi tidak kelihatan airnya. Cerita tentang Anton ini sengaja dipercepat oleh sang narasumber, karena memang waktu itu keluarganya tak ingin membahas terlalu dalam penyebab kematian anaknya. Mereka sudah ikhlas. Padahal jika memang dijadikan tumbal Mbah Siem, kakeknya Ika ini bersedia bantu mencari orang pintar. Di kampung dulu tak ada orang pintar semacam dukun. Hanya ada Pak Ustadz yang bisa mendoakan. Berbulan-bulan setelah meninggalnya Anton, anak-anak jadi jarang bermain. Main paling sore jam 4 pun mereka sudah pulang. Tapi karena Ika ini dulunya anak yang bandel, menjelang maghrib selalu baru pulang ke rumah. Sampai rumah, dapat siraman kolbu dari neneknya. Anak perempuan dikasih tahu susah sekali, ucap neneknya yang sedang masak di dapur. Nek, saya ini kan masih kecil, masa main saja nggak boleh sih nek? Protes si Ika kala itu. Duk, sini. Duduk dekat nenek, panggil nenek yang sedang duduk di kursi. Ika pun nurut saja waktu itu. Dia pun langsung duduk di sebelah nenek sambil cemberut. Duk, kita ini hidup di Jawa. Ada sopan santun. Mitos-mitos yang ada di sini ya kita harus menghormati, ucap nenek menasehati. Emang ada apa sih nek? Kok bahas mitos-mitos terus? Saya nggak ngerti anak perempuan nggak boleh mandi malam-malam. Sudah pernah tak kasih tahu kan? Maghrib itu waktunya jin setan pada keluar. Apalagi anak perempuan kayak kamu, jadi sasaran empuk jin setan. Nenek, itu kan mitos zaman nenek masih perawan. Sekarang zamannya sudah beda nek. Zaman sudah maju. Udah nggak ada hubungannya sama mandi waktu maghrib, ucap Ika sedikit kesal. Jadi kata si nenek itu, pamali juga kalau mandi maghrib-maghrib bisa mengundang banyak penyakit. Dulu waktu neneknya Ika ini masih muda, teman mainnya ada yang diculik dedemit sampai beberapa hari karena mandi waktu mau maghrib. Ika sama sekali tidak pernah menggubris omongan neneknya tentang mitos dan pamali waktu mandi menjelang petang. Hingga satu kejadian yang membuat Ika takut kala itu dan mempertimbangkan omongan neneknya ini. Dia masih ingat, hari itu hari Senin, menjelang maghrib, Ika yang sedang asik menonton TV mendengar teriakan dari tetangga sebelahnya nenek. Saat itu juga nenek dan kakeknya Ika keluar untuk melihatnya. Ika yang juga penasaran langsung saja ikut ke sumber teriakan. Dilihatnya Mbak Sri tergeletak hanya berbalut kain selendang. Matanya melotot ke atas dan berteriak-teriak meronta-ronta sampai rambut panjangnya ini berantakan. Ika yang melihatnya langsung mundur beberapa langkah. Warga pun langsung berkumpul, yang pada dasarnya hanya penasaran dengan apa yang terjadi. Ini kali pertama terjadi kesurupan di kampung ini. Kakek menyuruh salah satu warga untuk memanggil Ustadz Fahrudin, ulama di kampung itu. Beberapa menit kemudian, Ustadz Fahrudin datang. Melihat keadaan Mbak Sri, Ustadz meminta agar warga ini keluar dari rumah Mbak Sri, supaya tidak mengganggu proses pengeluaran jin tersebut. Sejam lebih, Mbak Sri baru sadar. Dan Ustadz Fahrudin pun keluar dari rumahnya Mbak Sri. Ustadz Fahrudin juga sedikit bercerita apa yang terjadi dengan Mbak Sri. Mbak Sri ini saat itu berumur sekitar 19 tahun. Memiliki rambut panjang sepantat. Rambutnya lurus dan indah. Mbak Sri bekerja di salah satu pabrik di kota ini. Setiap hari Mbak Sri pulang pukul sore. Dan ia selalu mandi menjelang maghrib. Dan apesnya, di sore itu, ia mandi seperti biasa. Di dalam kamar mandinya Mbak Sri terdapat sebuah cermin yang menggantung di tembok. Nah, dia ini tak langsung menyelesaikan kegiatan mandinya. Ia malah memain-mainkan rambut panjangnya
sambil menatap cermin. Jin-jin yang ada saat itu pun jatuh cinta dengan rambut indahnya Mbak Sri. Dan akhirnya dia dirasuki jin tersebut. Ika yang mendengar itu sedikit takut. Tapi ya, namanya anak bandel, tetap sering mandi di waktu maghrib. Neneknya ini sepertinya sudah capek untuk memberitahu. Hingga suatu hari, waktu itu, Ika naik ke kelas 4 SD. Dia sedang asyik mandi dan pastinya di waktu maghrib. Tiba-tiba Ika mencium bau pesing, bau kencing yang sangat keras. Bau banget. Aneh. Padahal dia tidak kencing dan yang di kamar mandi hanya Ika saja. Ika ini tetap cuek kala itu. Dia pikir mungkin bau got, bau peceren. Tak selang beberapa lama, Ika mendengar dari atas atap ada suara batu kecil-kecil gitu dilemparkan. Krotok, 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 krotok. Krotok, 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 krotok. Ika pun masih tetap cuek. Dia pikir ini pasti anak-anak pada iseng. Lalu Ika ini mendengar suara Rahman. Keras sekali suara itu dan suaranya berat. Kalau ini, si Ika ini pasti tahu kalau itu adalah suaranya Gendruwo. Dia pun siap-siap mau lari, tiba-tiba terhenti. Kakinya tiba-tiba ada yang memegangi, hingga dia tak bisa berlari. Dia menoleh ke bawah. Aneh, tidak ada siapa-siapa yang memegang kakinya. Tapi kenapa kakinya seolah ada yang mencengkram kuat dan tak bisa berlari? Tiba-tiba nafasnya sesak. Dan di belakang tengkuknya ini terasa panas dan merinding. Ika berusaha berteriak, tapi juga tak bisa. Dan tiba-tiba dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Saat terbangun, Ika sudah ada di dalam kamar bersama nenek dan tante Okta, adik dari ibunya Ika. Ika pun berusaha bangun untuk duduk. Tapi kaki ini rasanya mati rasa, seperti kaku sekali. Dan di kakinya itu membekas seperti lebam ungu. Dia hanya teringat ketika di kamar mandi, tiba-tiba kakinya seperti ada yang mencengkram. Dok, kamu tidur saja dulu, jangan bangun. Badanmu belum diobati. Nunggu kakek pulang bawa obat dulu, ucap si nenek sambil merebahkan tubuhnya Ika lagi. Tanpa terasa, Ika menangis dan tak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasa dia bisa bangun tapi tidak bisa apa-apa. Dan mulai sore sampai malam, ternyata Ika ini kesurupan. Sampai pukul 23:10, dia baru sadar. Rasanya badannya sakit semua. Kakinya ini kaku, tidak bisa bergerak. Ika cuma bisa menangis merasakan tubuhnya yang sakit. Nenek dan tante Okta menenangkan. Dilihat di luar kamar, banyak warga yang menolong dan menonton. Saat itu dia disuruh minum jus daun kelor. Dan kemudian dipaksa untuk tidur. Lalu saat sudah terbangun, di kamarnya ini sudah lumayan ramai. Ada bapak dan ibunya juga. Ika melihat wajah mereka cemas. Sedikit bingung. Bangun-bangun kok malah ramai sekali di kamar ini. Dan beberapa warga masih terlihat di depan kamarnya. Tante Okta memberinya minum air putih. Dan badannya mulai terasa enteng pas bangun kala itu. Waktu itu Ika masih kecil dan belum balik, jadi masih polos, tak mudeng apa-apa. Setelah kejadian itu, Ika ini lebih sering kerasukan. Dan jin yang ada di kamar mandi itu selalu nempel, selalu mengikuti terus. Beberapa kali Ika pernah lihat wujudnya. Pas maghrib-maghrib, waktu itu masih duduk di teras. Tapi terasa hawanya seperti panas dan panas. Dia lihat di samping kirinya. Agak jauh, sekitar 2 meteran, Ika melihat wanita dengan kain putih lusuh. Ada bercak merah darah, rambut panjang lebih dari kaki.
Wanita itu menatapnya dan menyeringai di hadapan Ika. Ika pun merinding. Mau lari, tapi tidak bisa. Sampai akhirnya dia pun pingsan dan bangun-bangun sudah pagi hari. Setelah kejadian itu, warga di kampung itu ikut resah dan tidak berani mandi waktu maghrib. Pernah salah satu warga, sebut saja Mas Puji, sepulang kerja sekitar setengah 6 sore, ia pun mandi. Dan dari atas kamar mandinya, duduk perempuan berbaju putih rambut panjang menjuntai. Saat itu ia terkejut dan berteriak hingga menggegerkan orang-orang kampung. Mitos itu pun akhirnya berkembang di kampungnya Ika. Bahkan selepas maghrib, tidak ada warga yang keluar rumah. Dan banyak beberapa warga yang melihat kemunculan perempuan lusuh atau biasa disebut dengan Mbak Kuntilanak itu. Aneh ya. Padahal yang pertama Ika lihat di kamar mandi itu genderuwo. Tapi sekarang dia diikuti kuntilanak. Mitos jangan mandi saat petang ini masih berkembang di kalangan beberapa warga di kampungnya hingga sekarang. Sebenarnya, di kamar mandi itu emang tempatnya jin dan setan. Dan menurut ilmu kedokteran, mandi setelah maghrib memang tidak diperbolehkan. Karena pada saat itu jantung mulai melemah dan meningkatkan resiko penyakit paru-paru basah. Kalau menurut nenek atau menurut orang Jawa, pada saat maghrib itulah saat yang disukai jin dan setan untuk menampakkan diri dan mengganggu manusia. Dan pada saat kita mandi, jin dan setan itu akan mudah jatuh cinta kepada kita karena mereka bisa melihat aurat dari tubuh kita. Sekali lagi, kalian boleh percaya atau tidak tentang mitos ini. Ika hanya menceritakan mitos yang neneknya sampaikan kepadanya waktu dulu. Inilah kisah nyata dari masa lalunya Ika. Bukan maksud untuk menakut-nakuti, karena saat dia dewasa pun, dia juga sering mandi selepas maghrib. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian.